Selamat pagi Bu. Jadi di sini kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Quality Brastagi. Jadi kami ini dari program studi pendidikan olahraga Bu semester 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dedi Muhammadi. Saya Yobel Simuraya. Saya Rudayanti Musnuraya. Jadi Bu, tujuan kami datang ke SD ini itu untuk mengetahui ataupun mereview ataupun mewawancarai Ibu secara langsung untuk mengetahui apa aja itu kendala di sekolah itu ataupun apakah ada kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah itu Bu. Jadi kami mohon izin waktu dan kesempatan Ibu untuk memenuhi tugas kami ini Bu. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan kalian belum kenal saya ya kan? Jadi saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Junita Buntarigan SPD. Saya di sini sebagai kepala SD Basar Tongkoh 041101. Itulah nama sekolah kita. Jadi atas kedatangan kalian ke sekolah ini, semampu kami bantu mengenai pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi apa yang kalian tanya? Jadi yang pertama kami tanya itu Bu, bagaimana sih keterlibatan orang tua itu Bu dalam proses pendidikan di sekolah Bu? Jadi kalau di sekolah kita ini, yang kami lihat Mbak, kalau murid di sekolah ini, kami lihat memang ada sebagian orang tua dari siswa memang diperhatikannya kebutuhan anak-anaknya dalam belajar. Tapi ada juga orang tua 1, 2, 3 namun tidak peduli sama sekali terhadap anak-anaknya ke sekolah. Makanya kami bilang itu bisa kita lihat dari cara pakaian anak, cara mengerjakan PR anak, cara dia datang ke sekolah gitu. Jadi itulah keterlibatan orang tua kalau di sekolah kita ini. Memang sebagian udah perhatian sama kebutuhan anak-anak di sini. Ada juga masih belum diperhatikan, hanya anaknya yang mandiri gitu. Itu keterlibatan orang tua. Lanjut Kak berdua. Izin bertanya Bu. Pertanyaan selanjutnya kami mau bertanya, apa tantangan utama yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran di SD ini? Iya, terutama untuk sekolah kita ini yang paling sulit guru ini menghadapi anak-anak di kelas, karena ada, kalau di sekolah kita ini kan kebanyakan pendatang, pindah dia. Jadi mungkin 1-2 orang murid itu belum bisa membaca itu dulu. Jadi dalam hal ini kalau kelas 1 sampai kelas 2 masih proses membaca dan menulis ya kan. Tapi kalau udah kelas atas kan harusnya nggak seperti itu lagi. Jadi itu yang paling utama, kemampuan siswa dalam membaca. Bertanya Bu, bagaimana upaya sekolah dalam memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang setara di kelas dan berkualitas? Jadi di sini guru-guru kita ini kalau di dalam kelas dia akan memperhatikan kebutuhan khusus siswanya, latar belakang siswa, kemampuan siswa. Jadi dalam pendekatan nanti udah tahu bagaimana, apakah siswa si A dan siswa B pasti ada perbedaannya kan. Misal siswa si A sudah bisa membaca di kelas awal itu dibuat ya. Siswa B masih mengeja, siswa C masih menghafal huruf. Jadi untuk itu biar setara nanti itu dibuat. Kalau sekarang kan kita sudah mendekati kurikulum merdeka. Jadi bukan nanti kelompok-kelompok, misalkan ini kelompok ini sudah bisa membaca tulisnya, ini masih mengeja, ini masih menghafal huruf, ini kelas awal bisa ya kan.
Jadi supaya tidak ada kesenjangan di antara orang tua ini, misalkan tadi si C masih mengharap, jadi ada nanti tambahan dibuat ibu supaya bisa mengejar ketinggalan. Gitu. Itu dibuat guru dalam kelas. Izin bertanya Bu, bagaimana sekolah menerangi isu kesejahteraan siswa di luar lingkungan pendidikan formal seperti tentang perbedaan sosial, ekonomi atau budaya yang mempengaruhi proses pembelajaran di SD ini? Memang itu yang paling di sekolah kita ini itu. Jadi karena sekolah kita ini kalau di luar memang mengenai keadaan sosial agak senjang karena ibu bilang tadi kan banyak yang pendatang ya kan. Jadi khusus kalau pendatang dari desa sana otomatis sukunya itu berbeda, iya kan. Jadi untuk untuk menyatukan itu semua supaya tidak ada perbedaan, sering guru-guru mengajarkan di dalam kelas bahwa diajarkan di kebinekaan tunggal ika. Dan walaupun berbeda-beda, tujuan. Dan kami pihak sekolah juga mengadakan rapat dengan orang tua. Di situlah kami berkumpul supaya orang tua pun tidak membedakan satu sama yang lain, biar sama semua. Itu usaha kami di hal perbedaan sosial sama ekonominya itu saling membantu lagi tuh. Itu yang kami lakukan di sekolah. Oke Bu, selanjutnya bagaimana sih Bu pendekatan yang digunakan dalam mendukung siswa dengan kebutuhan khusus atau kemampuan yang beragam? Itu sama seperti itu ada pendekatan. Oh iya, kan? Jadi itu hampir sama. Jadi itu guru di dalam kelas itu kan udah tahu dia si A si B, bagaimana karakternya, sifat, latar belakangnya kan udah tahu. Jadi itulah nanti guru melakukan pendekatan terhadap murid yang ada dalam kelas. Juga kan udah tahu dia nanti apa penanggulangan yang dibuat terhadap siswa tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana kondisi infrastruktur di sekolah ini? Apakah ada masalah terkait fasilitas atau ruang kelas gitu? Kalau itulah yang paling sangat diperhatikan aku, infrastrukturnya terutama dulu di keruangan kita, keruangan ruang kelas ya kan, ruang perpustakaan, kamar mandi, memang masih minim, masih memperhatikan seperti itu, terutama kamar mandinya. Ini pun udah kami usulkan, tapi belum tercapai ke dinas. Kan kasihan anak-anak ya. Kalau entah mau buang air kecil, mau air besar, tapi ini memang kami sudah berupaya untuk air kami tampung dari keinginan supaya anak-anak bisa menyiram. Jadi kalau sekolah kita ini infrastrukturnya masih kurang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketersediaan buku teks, materi pembelajaran dan sumber daya pendukung lainnya di sekolah ini? Jadi kalau di sekolah kita ini dulu memang sudah ada perpustakaan, itu untuk pendukungnya. Jadi itu ada perpustakaan kita, tapi memang masih kurang buku teksnya. Jadi untuk buku materi itu udah kami usahakan. Setiap awal tahun ajaran baru kami usahakan supaya setiap kelas atau setiap anak didik memiliki buku. Walaupun ada juga nanti sebagian dalam kelas 2 orang 1 buku. Pokoknya ada bukunya 2 orang 1 buku. Izin bertanya Bu, apakah ada kendala dalam pendekatan pengajaran yang digunakan oleh guru di kelas? Pendekatannya kurasa ada. Selanjutnya Bu, bagaimana tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran? Itu sebagian partisipasinya itu sudah lumayan. Sebagian ya
tidak mau tahu. Kalau sekolah sekolah itu ya. Itu nggak sama semua ya. Berarti beda lah ya Bu. Iya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Bu. Apakah ada isu kurangnya motivasi belajar siswa? Kami lihat memang kalau motivasi belajar siswa di sini agak tinggi, tapi kadang-kadang terkendala dengan keadaan ekonomi dari rumah. Misalkan kita membuat proyek apa gitu kan masih butuh biaya. Iya. Karena kemampuan orang tua kan terkendala tuh kebutuhannya itu. Motivasi siswa di sini memang agak tinggi juga belajar. Cara belajarnya pun apa juga. Dari Jadi inilah pertanyaan kami Bu, 11 pertanyaan udah terjawab semua. Jadi atas kesempatan dan waktu Ibu kami ucapkan terima kasih banyak Bu. Terus kami juga minta maaf Bu kalau kedatangan kami ataupun kata-kata kami ada yang salah, kami mohon maaf ya Bu.